Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita dengar kemarin ya, PDIP pamer sertifikasi ISO untuk manajemen kepartaian, begitu katanya. Tapi di saat yang kurang lebih bersamaan, kadernya di Purwakarta terciduk sedang menggunakan narkoba. Konon katanya bersama perempuan juga itu. Waduh. Paradoks Indonesia ya kurang lebih begitu ya. Kita simak sajalah kabarnya dari suara.com. Kadernya terciduk habis pesta narkoba bareng perempuan. Petinggi PDIP buka suara. Iya mesti dong, kalau enggak malunya kuadrat-kuadrat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purwakarta Sutisna tidak menyangka salah satu kadernya yang menjabat sebagai anggota DPRD Purwakarta terjerat kasus narkoba. Tidak menyangka ya, saya kira kalau rakyat sih menyangka saja. Karena kan ini bukan kejadian pertama, sudah kesekian kalinya anggota DPR terciduk menggunakan narkoba. Sutisna menegaskan sesuai arahan pimpinan umum, PDIP akan menindak tegas kadernya yang terbukti melanggar hukum. Wow. Sebelumnya, kader PDIP yang juga anggota DPRD Purwakarta itu, yakni berinisial YN, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Purwakarta usai memakai narkoba di sebuah rumah di Kabupaten Purwakarta pada Minggu 31 Juli kemarin. Baru beberapa hari yang lalu. Kenapa ini pakai narkoba? Stres, Pak. Mikirin rakyat, Pak. YN diamankan bersama teman 2 orang. Memang biasa menggunakan gitu, jarang yang sendirian ya, rame-rame. 1 pria, 1 wanita dengan inisial LA serta WW. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat hisap sabu habis pakai. Saya sudah mendapat laporan penangkapan yang bersangkutan. Saya sebagai ketua sangat menyesalkan kejadian itu. Jika memang dia terbukti positif memakai narkoba, kami akan pecat dia sebagaimana yang diperintahkan Ibu Megawati. Jika ada kadernya yang terjerat narkoba. Tegas pria yang akrab disapa Tisna saat dihubungi melalui telepon selulernya pada Senin 1 Agustus kemarin. Luar biasa ya, tegas sekali untuk yang terbukti positif narkoba pecat katanya. Tapi kalau untuk yang terbukti korupsi gimana ya? Kita belum dapat kabar nih. Mardani H. Maming sudah dipecat atau belum di PDIP? Atau Harun Masiku apakah masih tercatat sebagai kader PDIP atau enggak? Tentu mestinya itu masuk dalam aturan ISO. Bagaimana manajemen kepartaian yang baik itu adalah yang mampu memanage anggota-anggotanya untuk tidak berlaku yang semena-mena. Untuk tidak berlaku di luar koridor yang seharusnya. Apalagi ini wakil rakyat. Luar biasa ya. Mewakili rakyat gitu. Masa mewakili dalam penggunaan narkoba sih? Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, ia menegaskan penangkapan YN bersama alat hisap sabu di sebuah rumah Purwakarta itu sangat mencoreng nama baik partai. Ya memang luar biasa PDIP hari ini tercorengnya sebetulnya di mana-mana. Di berbagai wilayah, terutama di kasus-kasus korupsi justru. Ya kalau ingin nama baiknya dipulihkan, harusnya membuat sebuah gebrakan baru gitu. Ada ketegasan yang baru gitu, bukan normatif yang seperti ini. Kejadian tersebut sudah kami laporkan ke DPP dan DPD karena ini terkait nama baik PDIP. Kami akan berikan sanksi dan tindakan tegas sesuai prosedur di PDIP jika memang benar terbukti bersalah dan kami akan memberhentikannya. Karena di PDIP tanpa pandang bulu semua akan ditindak tegas jika terbukti melakukan tindak pidana. Saya kira kalimat normatif seperti ini ada di semua partai ya. Tinggal pembuktiannya saja gitu. Kami mengapresiasi tindakan jajaran Polres Purwakarta dan Satres Narkoba yang telah melaksanakan tugasnya tanpa pandang bulu. Ia juga memperingatkan seluruh kader PDIP di Kabupaten Purwakarta agar tidak bersentuhan dengan narkoba. Tidak bersentuhan dengan narkoba, tambahin lagi Pak, tidak bersentuhan dengan korupsi, dengan kolusi, dengan nepotisme. Ini akan menjadi peringatan bagi seluruh kader khususnya anggota DPRD fraksi PDIP di Kabupaten Purwakarta. Jangan coba-coba bermain dengan barang haram itu, tegasnya. Ya seperti biasa ya para netizen sangat cerdas menyikapi ini. Seperti dari siapa ini James Bond. Kalau nggak koruptor tukang mabok. Jadi jangan harap mikirin lu itu ke rakyat ya. Bagaimana mungkin berpikir ke rakyat kalau dirinya sendiri otaknya sudah terganggu. Kan pengguna narkoba itu terganggu otaknya ya. Gangguan emosional juga ada, gangguan kognisi juga ada ya.
Nah, jadi ini adalah sebuah bukti bahwa apa yang terjadi di negeri ini, rakyat kita ini harus terus dibukakan mata dan telinganya. Jangan sampai bisa terbeli hanya dengan uang 50-100 ribu untuk mencoblos partai tertentu atau politikus tertentu tanpa kita melihat dampak 5 tahun ke depan. Jadi cukup sudahlah ya, 10 tahun kita dihadapkan pada tingkah laku para anggota dewan, para politisi di lembaga-lembaga pemerintahan yang terus-menerus banyak yang terjerat kasus-kasus baik korupsi maupun narkoba. Makanya 2024 kita tenggelamkan PDIP. Nah itu, suara-suara sebegitu makin kencang. Kalau memang tidak diambil sebuah sikap yang betul-betul real gitu. Bukan sekedar kata-kata saja seperti tadi. Kita akan. Faktanya, kita butuh faktanya gitu loh. Salut dengan PDIP selalu di depan ya. Di depan dalam kasus-kasus yang seperti ini maksudnya ya. Ya atau mungkin barangkali para anggota dewan ini sudah kebanyakan uang. Sehingga dia bingung ini uang dikemanain. Apalagi kalau dapat proyek kanan kiri ya. Akhirnya ya sudah, kalau pendapatannya dari sesuatu yang haram ya ujungnya dipakai untuk yang haram lagi. Dan di kabar yang lain, pojok 1, Kapolres benarkan anak buahnya menangkap anggota DPRD fraksi PDIP saat pesta narkoba. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain membenarkan anak buahnya telah menangkap 3 orang penyalahgunaan narkoba. Salah satunya pria berinisial YN, anggota DPRD dari fraksi PDIP Bareng Wanita. Jadi ini informasinya clear, jelas, bukan hoax ya. Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta menciduk seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Purwakarta berinisial YN lantaran diduga tengah asik pesta sabu. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain mengatakan pada Minggu 31 Juli 2022 malam, tim Satres Narkoba Polres Purwakarta mengamankan 3 orang warga Purwakarta di salah satu rumah di wilayah Kabupaten Purwakarta setelah habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Jadi apa ditunggu dulu selesai baru ditangkap? Mungkin begitu ya, biar nanti datanya lebih jelas. Kalau baru mulai kan bisa jadi nggak ketahuan pas dicek darah atau urinnya. Nah, dari ketiga pelaku yang diamankan ini, kami menemukan barang bukti berupa alat hisap sabu yang telah digunakan berdasarkan hasil tes urin. Ketiganya positif narkoba. Kini ketiga pelaku kita amankan di Mapolres Purwakarta. Mudah-mudahan diamankannya betul-betul ya. Bukan diamankan basa-basi kemudian dia diperbolehkan pulang dengan diam-diam. Kapolres menambahkan pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka yang diamankan Satres Narkoba. Saat ini petugas kami masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku. Salah satu yang sedang diselidiki yakni peran dari masing-masing pihak yang ditangkap. Nah, ini Ucok Khotim nih bilang nih, PDIP lagi. Kemana tuh para buzzer kok mingkem? Makin pusing mikirin wong cilik. Ruhut mulutnya kok jadi bisu? Ya pastilah urusan begini dia nggak akan ngomong. Dia kan cuma ngomong urusan Anies Baswedan. Mana komentar sinis dari para buzzer RP? Apa karena petugas dari partai junjungannya yang menjadi tersangka? Ya mungkin saja. Paling bobrok nih kayaknya partai. PDIP lagi. Kemarin korupsi, sekarang narkoba. Besok apa lagi? Ini prestasinya PDIP ya Hasto. Prestasi Pak Hasto kan kemarin sudah menunjukkan PDIP satu-satunya partai yang punya sertifikasi ISO 9100 2015 kalau nggak salah ya angka ininya, kodenya. Ya bersamaan lagi waktunya kan jadi seperti yang nyambung gitu. Wah siap-siap dimutasi nih Pak Kapolri yang nangkap. Ya mudah-mudahan sih tidak ya, karena kan kepolisian hari ini benar-benar sedang diuji, terutama dengan kasus polisi tembak polisi. Profesionalitasnya sedang betul-betul disorot oleh rakyat. Jadi ini kesempatan buat kepolisian di Purwakarta untuk menunjukkan profesionalnya. Ya. PDIP paling Pancasilais, semakin terdepan kumpulan munafikun, baik yang ngaku beragama sekalipun. Ya begitu, politisi itu kita sering mendengar apa yang diucapkan dengan apa yang dipraktekkan itu tidak sesuai. Memang itu kategori munafik ya kalau dianya beragama Islam. Hasto, halo Hasto, si Tompul, halo, otak tumpul, kemana muka kalian? Kalian umpetin muka kalian, partai manusia bobrok. Ya kalau mau fair bicaralah Hasto, bicaralah Ruhut. Bubarkan partai ini, isinya koruptor, maling, tukang maksiat, pantesan benci ulama dan syariat Islam. PDIP kalau tidak nyabu ya korupsi. Waduh.
Ini kalau terjadinya pada partai oposisi pasti digoreng sampai hangus. Ini kan nggak ada, ini jarang nih. Ada 1-2 muncul di berita tapi tidak menjadi perbincangan publik. Mungkin dibungkam ya. Satu lagi dari PDIP. Pesta narkoba pakai uang rakyat. Ya jelas lah, jelas pasti pakai uang rakyat. Karena anggota DPR digaji pakai uang negara dari mana? Ya dari pajak rakyat, dari kita-kita juga. Hahaha, sertifikatnya dipakai Jabu. Ini dikaitkan dengan sertifikasi ISO ya yang kemarin dipamer-pamerkan Hasto itu. Mana bazar kok sepi? Ya, sampai saya menemukan sebuah meme yang menarik bisa kita lihat. Nah, itu lihat. PDIP dibully gegara kasus bansos, Juliari minta maaf ke Megawati dan Jokowi. Hobi korup. Kemudian di bawahnya, bicara soal nonton video porno, Ganjar Pranowo blak-blakan. Saya juga suka, salahnya di mana? Hobi bokep. Kemudian Puan Maharani hat-trick matikan mic. Kini korbannya FPKS DPR saat bahas RKUHP. Alasannya bikin publik terbelah. Hobi matiin mic. Kemudian yang terakhir, yang ini nih. Anggota DPRD Purwakarta yang ditangkap gegara sabu, kader PDIP. Hobinya bu, ini luar biasa nih. Netizen ini kreatif sekali ketika melihat adanya ketidakpantasan yang dilakukan oleh para penguasa di negeri ini. Dan itu saya kira harus dilakukan agar kitalah yang menjadi kontrolnya mereka. Kan katanya DPR mengontrol pemerintahan, tapi faktanya banyak juga yang bukannya mengontrol, malah bersekongkol. Nah, siapa lagi yang bisa mengawasi kalau bukan rakyat? Ya kita-kita ini. Artinya kita harus terus berbicarakan hal ini. Termasuk DPR gitu. Kita harus kontrol, awasi kinerja-kinerja DPR. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.